Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juda, NIM 1022000026, kelas 2B, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini memenuhi tugas atau ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Perdata, dosen penggampu Bapak Z. Haryanto, SH, MH. Langsung saja, materi yang ke-1 yaitu tentang definisi dan ruang lingkup. Istilah dan pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain. Jadi di dalam materi ini saya mengambil contoh kasus tentang surat tanah atau sertifikat tanah. Analisis permasalahan dari kasus tersebut ialah seseorang memiliki satu bidang tanah yang berdekatan dengan tetangga rumahnya. Oleh karena itu, orang tersebut sama-sama tidak mengetahui batas atau ukur tanah yang dimiliki. Karena tidak adanya surat tanah, oleh karena itu orang tersebut bertengkar hingga hubungan tetangganya menjadi tidak baik, terjadi perselisihan dari satu dengan yang lain. Penyelesaian dari permasalahan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara orang-orang tersebut meminta petunjuk dari waris yang lebih tua atau sudah mengetahui tentang tanah tersebut, sehingga tanah tersebut dapat mengetahui batas atau ukur tanah tersebut. Jika sudah mengetahui tentang batas ukuran, segeralah semua pihak melakukan untuk membuat surat tanah atau sertifikat tanah tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan yang telah terjadi. Adanya surat tanah tersebut, kita sebagai punya tanah tidak khawatir lagi diambil orang atau hal lainnya, bahwa tanah tersebut sudah ada bukti seperti surat tanah tersebut. Lanjut materi yang kedua, yaitu tentang sejarah hukum perdata. Sejarah hukum perdata muncul pertama kali di Indonesia dari bahasa Belanda, Broek Red. Belanda mengambil aturan tersebut dari hukum Eropa kontinental yang masuk dalam hukum perdata Romawi. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Stadtblad nomor 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1847. Baiklah, di dalam materi ini saya mengambil contoh kasus, yaitu sejarah anak lahir zaman dahulu dengan sekarang. Anak zaman dahulu lahir tidak ada identitas seperti akte kelahiran. Sedangkan anak zaman sekarang yaitu mempunyai identitas seperti akte kelahiran.
Dapat dianalisiskan dari permasalahan tersebut, anak yang lahir zaman dulu tidak ada surat tanda anak itu lahir di tahun itu. Lalu kenapa tidak surat atau akte kelahiran? Karena zaman dahulu belum canggihnya teknologi sehingga tidak atau belum adanya identitas kelahiran atau akte kelahiran. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih. Oleh karena itu, anak yang lahir sekarang harus ada akte kelahiran. Oleh sebab itu, jikalau anak tidak mempunyai akte kelahiran, bisa dibilang kalau ingin daftar ke sekolah itu tidak bisa masuk sekolah kalau tidak mempunyai akte kelahiran. Penyelesaian dari permasalahan kasus tersebut dapat diselesaikan ialah setiap orang tua harus membuatkan akte kelahiran anaknya atau melaporkan ke notaris untuk membuatkan akte kelahiran, meminta bantuan membuat akte kelahiran tersebut. Oleh karena itu, akte sangatlah berarti bagi penduduk bangsa Indonesia bahwa itu sebagai bukti kelahiran anak tersebut dari kedua orang tuanya. Baiklah, lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu tentang perihal mengenai orang dalam hukum perdata. Subjek hukum diartikan sebagai penduduk dan kewajiban. Pengertian subjek hukum menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban jika mempunyai wewenang hukum dan kewajiban hukum. Dapat kita ambilkan dalam materi ini, yaitu contoh kasus tentang memalsukan data atau identitas. Analisis dari permasalahan tentang kasus tersebut ialah melakukan hal tersebut pasti ada tujuan sehingga berani untuk memalsukan data untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, seperti halnya meminta tanda tangan seseorang. Orang tersebut dipalsukan tanda tangannya sehingga mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan dengan cara dalam melakukan sesuatu haruslah dengan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, dalam memeriksa berkas-berkas setiap yang dikumpulkan haruslah dicek terlebih dahulu dan diteliti baik-baik supaya tidak terjadi kesalahan, dan harus dipertegaskan lagi kepada orang-orang yang berani memalsukan data sesuai dengan bunyi pasal 64 ayat 1 memuat ketentuan untuk pelanggaran berupa pemalsuan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ancaman pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal 60 miliar. Lanjut materi yang keempat, yaitu tentang hukum perkawinan. Hukum perkawinan ialah bagian dari hukum Islam. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, di mana dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam materi ini saya mengambil contoh kasus tentang
Perceraian. Setiap pernikahan pasti ada yang namanya perceraian. Dalam perkawinan, jika seorang udah menjadi suami istri, pasti ada yang melakukan penceraian jika hubungan keluarganya tidak baik. Analisis dari permasalahan tersebut ialah terjadinya kekurangan ekonomi keluarga, oleh karena itu kurangnya mata pencarian, sehingga ekonomi keluarga merasa kekurangan terus, sehingga hidup pasangan suami istri tersebut tidak begitu bagus. Terjadilah perselisihan antara suami istri tersebut hingga sang istri tak sanggup menjalankan hidup seperti ini, merasa kekurangan hingga istri lari ke rumah orang tuanya, sehingga terjadilah penceraian. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan penceraian. Jadi, penyelesaian terhadap permasalahan kasus tersebut kita harus bisa untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara yang damai. Apapun yang terjadi di setiap permasalahan dalam rumah tangga, kita harus sabar menghadapinya, seperti permasalahan pencarian kekurangan ekonomi keluarga, kurangnya mata pencarian, sang istri merasa kekurangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam rumah tangga haruslah menjalankan kehidupan dengan ikhlas dan bersabar. Apapun yang diberi sama Maha Kuasa harus disyukuri, dijalani dengan ikhlas, dan suami istri harus saling mengerti, dan istri haruslah mengerti jika penghasilan suaminya kurang mencukupi. Jadi sebagai istri haruslah pandai berhemat dalam pengelolaan ekonomi keluarganya. Dan juga istri, jika situasi dalam keadaan kekurangan, haruslah pandai berhemat dan tidak melakukan pemborosan. Begitu juga suaminya, dalam berumah tangga haruslah hidup damai, saling mempercayai, saling menyayangi, sehingga tidak sampai terjadi suatu penceraian. Baiklah, lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang hukum keluarga. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan, saudara dan keluarga karena perkawinan. Dalam materi ini ada yang namanya kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa. Dan sebaliknya, anak dalam umur beberapa pun juga wajib menghormati kedua orang tuanya. Jadi contoh kasus yang saya ambil di dalam materi ini yaitu tentang anak yang tidak puas terhadap pemberian orang tuanya sehingga lari dari rumah. Analisis dari permasalahan tersebut ialah anak ini dalam kehidupan sehari-hari dia mempunyai teman yang berlebih atau orang yang hidup berfasilitas lengkap dikasih sama orang tuanya. Oleh karena itu, anak yang merasa hidupnya tidak merasa kecukupan sehingga dia minder lihat teman-temannya yang berkecukupan lebih,
sedangkan hidup si anak ini tidak atau selalu merasa kekurangan. Padahal orang tuanya sudah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya dan sudah memfasilitasi keluarganya dengan baik, tapi tidak seperti teman anak tersebut karena mempunyai kecukupan yang berlebih daripadanya. Oleh karena itu, anak ini merasa tidak puas apa yang diberikan sama orang tuanya, sehingga anak ini merasa tidak nyaman, sehingga melarikan diri dari rumah. Cara penyelesaian terhadap kasus ini ialah dengan cara, terutama terhadap anak, carilah pergaulan hidup yang sesuai dengan kemampuan atau seimbang dengan kita. Jikalau tidak merasa minder melihat orang berpunya daripada kita, begitu juga sebaliknya. Jika kita mampu mengatasi atau kita tidak minder, kita boleh saja berteman terhadap siapapun selagi orang tersebut mau berteman dengan kita. Intinya, orang tua selalu membimbing anaknya dengan baik dan benar supaya anaknya nanti menjadi orang yang berbakti terhadap kedua orang tuanya. Selalu menerima apapun yang dikasih sama orang tuanya. Selalu mensyukuri apapun hasilnya, kecil atau besar yang dikasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab dari soal yang diberikan Bapak. Apabila dalam menjawab soal ini ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.